Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Gus, mungkin menyinggung. Begini Gus, antara zat dengan hidup, waktu di pengajian di Jaya Baru sana saya pernah menanyakan soal zat dengan hidup, katanya sama. Terus yang saya tanyakan, mengapa setiap pengajian yang seringkali muncul itu hidup itu, zatnya jarang sekali. Zatnya jarang. Nggih. Terus gimana itu? Makasih Gus. Injih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat dengan hidup itu sama dalam arti substansinya, pengertiannya. Walaupun beda bahasa. Kalau bahasa Quran alladzi, oleh karena jenengan kali kula niki orang Indonesia atau orang Jawa, malah kadang saya mengatakan urip, lebih banyak hidup. Hidup itu adalah bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tapi maksud saya hidup atau zat itu bukan sifat. Bapak Ibu, di dalam sifat wajibnya Allah 20 itu ada sifat hayat, hidup. Lah, hidup sifat hayat itu proses dari 4 perkara. Zat, sifat, asma, af'al. Alasan dan dasar bagaimana antara hidup dengan zat itu kok sama? Padahal hidup itu katanya proses dari manunggaling zat, sifat, asma, af'al. Ngeten Pak. Yang ku maksud hidup, yang ku maksud zat, itu bukan sifat, bukan asma. Sesuatu yang pantas dinamai itu. Apa? Itulah laisa lahu kamislihi sayun. Saya kalau masuk di dalamnya hidup atau zat itu tidak bisa berbahasa. Saya tidak bisa menamai. Saya tidak bisa mensifati. Saya tidak bisa menggambarkan atau mengkalamkan. Itu sebetulnya di situ. Sehingga bahasa sederhana saya, biasanya yang saya katakan, Allah adalah nama, kita harus kenal yang memiliki nama Allah. Yang kami sebut sebagai zat atau hidup. Zat dengan hidup, sing tak maksud hidup itu bukan sebuah sifat. Bukan. Zat juga begitu, bukan yang saya maksud sebuah nama, bukan. Bukan. Jadi zat, sifat, asma, af'al memang benar. Kumpule petang perkara disebut sifat hayat. Sing ku maksud bukan sifat hayatnya. Yang dikatakan wujudnya Allah bukan itu. Sesuatu yang saya tidak bisa berucap. Terus dengan apa kita membuktikan? Barulah kami jawab dengan proses, dengan rasa.
rasa ini akan masuk menggiring kita terhadap yang sebenarnya. Apa sih rasa iman? Dengan iman ini akan menjadi ihsan manakala sudah sampai pada muraqabah, bahkan ke musyahadah. Kalau pertanyaannya mengapa saya selalu menyebut hidup? Nggak ngeten nggih? Karena zat sifat asma af'al kumpuli iku menjadi hidup. Tetapi kalau dimasukkan terhadap maqasidul a'dham, substansi saya ngomong hidup, ngomong Allah, ngomong zat sama. Sesuatu yang kami tidak bisa mengucap, itulah yang memiliki nama Allah, itulah wujudnya Allah. Ya kudu Anda harus bisa ketemu di situ. Udah habis sudah. Bapak Ibu, kalau jenengan sudah punya teori untuk sampai pada Allah, saya pesan, jangan menyalahkan teori orang lain yang tidak sama dengan teori jenengan. Dari segi apapun, tolong. Anda sudah tahu caranya tahali nang tajali. Tahali nang tajali, tahali menuju tajali, nafi menuju isbat. Pelepasan diri untuk menuju pada Allah. Kalau sudah tahu sistem, jenengan tolong jangan menyalahkan sistem yang digunakan orang lain. Tolong sekali lagi. Sebab untuk menuju angka 10 bisa 8 tambah 2, 7 tambah 3, 5 tambah 5, 5 kali 2 bisa untuk sampai pada angka 10. Jikalau Anda masih menyalahkan sistem orang lain, apakah itu bersanad atau tidak bersanad, jenengan kok mumet-mumet teko teori tok, akhirnya fanatik dengan teori jenengan, tak jamin gak iso nyampe sampean, tak jamin gak iso. Sebab ribut membenarkan teorinya sendiri, ribut. Mohon maaf, saya hanya memberi pendapat mawon ya. Bukan berarti saya menyalahkan ya, memberikan pendapat, saran. Tapi jangan salah paham, saya tidak menyalahkan. Jenengan lewat thariqah apapun, silakan. Tapi jangan pernah Anda menuduh thariqah kae gak bersanad. Ya. Nek sampean sudah masuk ke ranah situ, pasti Anda akan fanatisme dengan sistemnya sendiri. Kalau yang benar Anda, satu sisi Anda akan menyalahkan sistem orang lain yang alasannya katanya tidak bersanad sampai Rasulullah. Ojo, jangan. Nanti akan mengotori hati kita masing-masing. Gurumu iku ndi? Misale ngaten nggih, nyuwun sewu. Kesanatan ilmunya bagaimana? Pengen tahu aku. Ojo. Estu jangan. Nanti akan menjadi bumerang pada diri kita. Sebab percaya atau tidak percaya, siapa yang memperjalankan di thariqah ini, di thariqah ini, di thariqah itu? Siapa? Allah tak. Pengajaran la ilaha illa ana itu di situ, Pak.
Selalu husnudzon terhadap seseorang yang memakai sistem yang tidak sama dengan kita. Ngoreksi Pak, ngoten niku. Jangan kau ikuti. Itu sanadnya gak jelas. Kesanatan ilmunya tidak jelas, jangan. Ngerti? Kita tidak sadar di situ telah dirasuki oleh nafsu dalam diri kita. Menyalahkan sistem orang lain, membenarkan sistem kita sendiri. Tolong hargailah pendapat orang lain. Tolong hormatilah sistem orang lain sekalipun itu tidak sama dengan kita. Tolong. Sebab substansi makhlus syahid, inti daripada ajaran dinut tauhid ini, pelepasan kotoran hati menuju bertemu Allah. Intinya di situ sudah. Urusan guru sampean bersanad atau tidak, mohon maaf, jangan diperdebatkan. Kalau kita perdebatkan, mohon maaf, kita ribut, mumet-mumet di situ, nggak nyampe-nyampe. Karena apa? Kita masih bersuudon terhadap satu ajaran, satu thariqah, dan kita telah keluar dari iman pada Allah. Kan kita sudah yakin semuanya itu adalah yang membikin adalah Allah. Lewat mimbar yang sangat sederhana ini, saya kasih saran terhadap jenengan, siapapun yang tidak sama sistemnya menuju pada Allah, thariqahnya enggak sama, ojo gelut. Jangan saling mengklaim fanatisme, jalannya sendiri, jangan. Belajarlah kita berhusnudzon dan belajarlah hati hanya beriman semuanya, yang berperan adalah Allah. Lupa bahayanya kalau kita masih hanya ngaji tok di situ. Kalau enggak langsung kita itu melakukan uzlah, ilmu ini enggak ada gunanya. Makanya bahayanya kita ngaji terus menerus sebagai muqabbalah, sebagai referensi, boleh. Tapi bahayanya kalau tidak kita tututi dengan tindakan uzlah, ahadiyah menuju ahad, bahaya. Pasti kita akan fanatisme dengan ajaran thariqah diri kita. Nanti kita akan dihasut nafsu dalam diri kita terhadap thariqah yang lain. Makanya tolong saya kei saran, jangan. Makanya mengapa saya kasih, ayo belajar mengkoreksi diri kita pada diri kita masing-masing. Sudahkah hati ini telah melaksanakan tahalli menuju tajalli? Wis ben arikh nafsaka minat tadbir. Wis tah iku urusane Allah. Kita jangan masuk pada ranah itu. Iku urusannya Allah. Jenengan pun salah faham dengan saran ini. Saya hanya sebatas saran, tidak menyalahkan terhadap sistem yang jenengan lakukan. Ada Pak sistem ngeten, nyun sewu nggih. Pengin menetapkan sifat hakikati Allah pada Allah, menetapkan sifat hakikati hamba pada hamba. Ngeten. Dohir niki di ngelakoni elek tok. Supaya ning ati iki gak rumangsa apik dheweke. Menetapkan yen makhluk iku elek, sing apik iku Allah. Dia biar tidak takabur,
pada Allah. Biar tidak merampas sifat wajib Allah. Ada yang seperti itu loh Pak, proses Pak. Itu juga sistem loh Pak ya. Sistem. Dan ini juga pernah dialami salah satu di antara kekasih Allah juga pernah. Dan itu bisa terjadi mencetak hatinya murni nang Allah, bisa jadi lewat seperti itu. Mungkin jenengan teringat ada 21 masuk surga? Ingat nggih? Wong wedok nakal mlebu swarga bahasa syariate karena ngombeni guguk. Lah ngeten nggih? Kita kalau untal mentah-mentah secara syar'i bukan itu, Pak. Nek pancen secara syar'i ngono, yo ayo nglonte ae bar ngono goleki guguk. Lah ngoten nggih? Mboten niku maksude, mboten ngoten. Itu termasuk sistem, Pak Yohan. Saya dulu memang dipesan siji, nek cara guru kula abah kula dhewe pertama yang mendidik, terus maneh nggih figur, entah sampean mengatakan iku waliullah apa ndak terserah jenengan. Jadi cara kula pernah mengenyam ilmune Mbah Mundir, Mbah Ud, Mbah Hamid pada saat beliau itu sobo di rumah abah dulu karena ada tugas. Urusan jenengan mengomentari yang bagaimana ikut terserah. Pesannya apa sih? Saya disuruh pertama, belajarlah untuk selalu husnudzon pada setiap apapun yang dihadapkan saya. Yang kedua, jangan buru-buru mengkoreksi orang lain. Saya diperintahkan untuk mengoreksi utama diri sendiri. Yang isi nih ngoreksi, sudahkah ruh ini menjalankan tugasnya pada Allah berupa menjalankan tahali dan tajalli? Gerkuwi Pak. Pelajarane mboten kata-kata kaya ngenten iki kaya cara kula ngaji wis nek umpama ditumpuk ngono wis gak ana batese lak ngoten ya. Loh, ini bahaya Pak. Manakala tidak diikuti tiap saat dan waktu kita menjalankan proses nafi isbat. Jadi Pak, hidup dan zat sama dari sisi mana? Padahal hidup, hayat itu prosesnya kumpulnya petang perkara. Mestinya kan nisore hidup toh. Jadi kok saya mengatakan sama? Bukan maksudnya hidup itu sebuah sifat, bukan maksudnya zat sebuah nama. Maksudku itu sesuatu yang tidak bisa aku sebut. Bahasa sederhana saya, ya kuwi sing duwe jenenge Gusti Allah. Yang kedua, bahasa hidup biar jenengan mudah karena wong Indonesia. Mengapa saya tidak mengatakan alladhiyai bahasa Arab? Lah ngerti ta? Padahal itu juga sama. Subhana maha suci sapa alladzi zat hidup. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi ai Muhammad, bahasa syariate lailan ing dalem waktu wengi iki berkenaan dengan Isra Mi'raj. Berarti nek tak tarik hakikat sing nglakokno yang memperjalankan ruh nafi isbat ya Gusti Allah. Sekarang tinggal pertanyaannya, arikh nafsaka minat tadbir.
lepasan. Rumongso awake yang berjalan. Ngatur-ngatur awake yang berjalan. Udah dilepas. Kalau itu kita sudah lepas, maka muncul perasaan dalam hati muraqabah. Merasa yang memperjalankan kita adalah hidup itu Allah. Begitu seterusnya akhirnya dimusyahadah. Niki simple dan jelas. Wis gak akan ukoro, gak kebanyakan teori-teori. Simple. Sampailah pada di situ. Ngeten niki nek menurut ahli tahqiq Pak dipertanyakan. Sanate iku tutuk Rasulullah ta? Keilmuane iku bersanat ta? Mohon maaf. Saya kasih saran aja. Saya kasih saran. Urusan iki bersanat gak bersanat, iku urusannya Allah. Saya tidak bisa mengurai dan memang Pak, saya tidak boleh. Pertama mengurai tentang masalah nasab. Mohon maaf ya. Apalagi terkait masalah kesanatan. Lah, di situ ada maksud apa? Orang tua saya untuk tidak bicara hal tersebut. Mohon maaf. Kalau kita rame ajang, ngerti ya rame ajang ya? Gegeran dengan toriko, gegeran dengan fanatisme, pasti kita akan mengkultuskan figur seorang makhluk. Kalau kita sudah disibukkan di situ, kita akan sampai kapan ke musyahadah itu? Sibuk Pak kita. Makanya saran saya, wis biarkan. Tapi aku yakin, walaupun secara virtual, secara tertulis, gak ono jenenge kesanatan, aku yakin wallahi siapapun yang melakukan la ilaha illa ana mesti sanati bisa dipertanggungjawabkan di mata Allah. Kadang-kadang kita kan masih melihat di mata manusia. Oh, iki kudu sanati gurun teko iki ndukur iki sampai Rasulullah. Ngeten nggih. Kita sibuk dengan ngurusi itu, lali dengan tugas kita pada Allah. Makanya udahlah kalau kita sudah sampai pada pendidikan ilmu dan laku untuk ke akad di makom musyahadah, pertama ayo kita belajar husnudzon, semua itu dari Allah. Yang kedua, jangan pernah kita mengkoreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri. Ini pendapat loh Pak ya, saran. Bukan berarti saya menyalahkan orang lain, boten. Paham nggih maksud kula nggih? Sebab kula piyambak nggih eling dawuh-dawuh ingkang para sepuh mengatakan belajarlah untuk husnudzon, belajarlah untuk mengkoreksi diri, belajarlah untuk iman hanya pada Allah. Lho ngeten iki kula goleki mumet tahun-tahunan Pak, ya Allah, piye maksudnya? Padahal kita sering kali dihadapkan kondisi yang gak cocok sama kita. Nyun sewu, bojo lanang bojo wedok, bojo lanang senengane iwak wedhus, bojo wedok senengane iwak sapi. Bahkan anake seneng iwak klothok tok. Bingung Pak. Ketika dikongkon masak iwak wedhus, ya maklum ana Pak, ambu tok wong wedok ngeluh, akhirnya gak gelem daripada ngeluh. Salah persepsi, akhirnya ngamuk-ngamuk ning ati. Wong wedok gak gelem masakno wong lanang, padahal wong wedok iku ketika ambu tok niku wis kudu mutah. Kok iwak sapi gelem, masalahnya kesukaane lah ngoten nah. Sing yugane iwak klothok malahan. Nggih Pak, nek didukno iwak wedhus langsung Pak ngeciprat. Lah,
beda prinsip. Wis, kita kalau sama-sama sadar, aku yakin nggak ada pertentangan. Enak Pak, wedhus tak entekno dhewe. Lho nggih, akhire rong dina gak tangi. Ya Allah, wis kapok tahun kemarin niku. Tahun kemarin ngoten ya Allah. Padahal ya wis tak kekekno arek pondok wisan. Aku ngangah kekil ambek ndase tok. Saya coba tak entekne, ya Allah rong dina Pak ndase sok munyer. Kapok punan. Iku pengalaman mawon. Oh ternyata betul. Jangan israf. Jangan melampaui batalan ndas itu ambek kekil papat lho Pak. Ya kebangetan ya. Karuan tonggo-tonggo niku mboten kebagian pun kebagian kabeh. Ya Allah, wis kapok wisan. Wis kikil tok ae loro, ndase tak gemeno liya. Wis ngoten. Wis umur wis 50 punjul, Pak. Mbok nek umur 30 ngono sik heeh mawon. Nggih ta ya. Umur ngene iki wis rada dikurangi ngoten. Jane jenengan sing wonten daerah ngeten iki penak Pak. Wis adoh dari makanan sing aneh-aneh. Sing kutha niki serba instan. Ya. Wis kesuwen masak tuku mie. Wis kawus wisan sih. Nggih. Wonten melih monggo.